Hai semua, senang bertemu dengan kalian masih di Kode Oni, Kombur dengan Oni. Kombur kita kali ini membicarakan soal hutang, karena banyak sekali permintaan supaya Oni membahas masalah hutang. Terus terang sebenarnya Oni berat untuk membahas masalah hutang ini karena nanti pasti banyak yang baper, banyak yang tersinggung, banyak yang tersindir. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang ini sekalian juga untuk menyindir. Masalah hutang, Oni rasa sebagian besar kita tentu pernah berhutang. Orang berhutang itu macam-macam tujuannya. Ada yang karena memang sudah nggak ada lagi, sudah nggak makan. Ada yang karena sakit untuk biaya berobat, ada karena untuk studi anak. Ada yang karena membangun rumah, karena membeli mobil, karena membeli tas, karena mau jalan-jalan. Pokoknya macam-macam tujuan orang untuk berhutang. Terjadinya hubungan atau transaksi hutang piutang ini adalah karena adanya kesepakatan. Yang menjadi persoalan adalah ketika pembayaran. Jenis-jenis orang yang punya hutang itu juga macam-macam. Ada orang yang penghutang yang tepat waktu, yang disiplin. Sehingga ketika tanggalnya tiba, atau sebelumnya pun dia sudah sediakan. Ini untuk cicilan hutang atau bayaran hutang. Jadi dia tertib. Ada tipe penghutang ini tipe pelupa. Dia memang bukan niat untuk tidak mau bayar, tapi dia memang pelupa. Kalau ini juga gampang. Kita tinggal ingatkan, ini sudah jatuh tempo loh bayar hutang. Itu biasanya, oh iya, lupa gitu. Cepat-cepat dia bayar atau dia transfer. Ada penghutang ini yang pura-pura lupa. Apa? Hutang? Kapan aku ngutang? Kita jelaskan, oh iya, aduh, nantilah ya, lupa aku. Pura-pura lupa. Ada yang pura-pura sibuk. Hari Senin kita hubungi, dia katanya di luar kota, lagi sibuk. Jadi dia bilang, oke lah besok. Hari Selasa kita hubungi, katanya dia di pedalaman. Sinyal nggak ada, ATM juga payah. Oke lah. Rabu kita hubungi, nggak jelas di mana. Kamis kita hubungi, dia bilang, oke lagi sibuk, sebentar lagi. Jumatnya lagi kita hubungi, dia bilang, aduh udah sempat pula tutup bank. Nah itu sok sibuk. Ada yang penghutang pura-pura miskin, pura-pura menderita. Aduh aku lagi sakit, aku lagi mau name, aku lagi mau ini, mau periksa apalah, supaya orang iba. Ada yang penghutang ini pura-pura gila, lupa ingatan. Macam-macam saja tipe orang berhutang. Jadi pesan Oni, siapapun kamu yang punya hutang, tidak usah merasa tersinggung, baper, atau tersindir. Karena Oni yang sedang ngomong ini juga punya hutang. Ingatlah, orang yang meminjamkan kalian uang itu bukan karena kelebihan uang. Tapi dia karena kasihan, karena merasa iba, karena merasa berteman, karena merasa berfamili. Dia percaya, sehingga dia memberikan uangnya untuk kalian pakai. Dulu waktu kalian butuh bantuan, ngemis-ngemis, minta-minta tolong. Ingat nggak gimana rasanya? Sampai mukamu tuh memelas, air mata berderai-derai. Itu waktu perasaan kalian meminjam itu macam mana? Ingat nggak? Begitulah perasaan orang yang punya uang itu sekarang sewaktu meminta uangnya pada kalian. Kalau datang ke rumah orang yang mengutang, itu duduknya nggak pernah nyender, gini. Itu nggak pernah. Nggak ada orang minjam uang itu gini. Bersantai gitu. Ada uang kau situ? Bisa aku pinjam dulu? Mana ada orang pinjam kayak gitu? Ini Oni kasih tahu ciri-ciri orang yang mau pinjam duit kalau datang ke rumah. Perhatikan, dia tidak pernah duduk nyender. Kemudian duduknya di ujung kursi. Di ujung kursi. Terus ini nggak bisa tegak gini, dia nelongso. Terus tangannya ini ngusap-ngusap dengkul. Gini ya sambil ngomong. Kayak gini loh Eda. Kalau bisa kami pakailah dulu duit Eda. Iya, tampangnya memelas.
cakapnya lembut, disertai dengan cerita-cerita duka lara, kemudian janji-janji, nanti akan dibayar. Manis sekali cakapnya kalau orang sedang minjam duit. Saking manisnya, bersemut bibirnya tuh, bersemut. Kalau saking manisnya waktu dia meminjam. Udah kita kasih pinjam, dipuji-pujinya lah kita. Untung lah ada Eda ini, untung ada kakak ini. Macam malaikat awak, malaikat penolong. Itu waktu minjam, waktu kita tagih. Yang cakapnya lembut tadi, yang cakapnya manis tadi, yang datang macam kucing kesiram air. Lebih garang pula dari awak. Ya sabarlah, ada sibuk kali pun baru uang segitu. Gitu pula katanya, baru uang segitu. Hei, kalau baru uang segitu ya kau bayar lah. Kalau kita desak, besok, enak aja dia bilang besok. Nantilah kalau ada uang. Aku kan gak mungkin nipu. Utangku pasti ku bayar. Pasti. Gak usah takut. Gak akan lari aku. Iya, memang kau bayar. Ya memang harus kau bayar lah utangmu. Tapi kapan? Enak aja dia bilang nanti-nanti. Kadang-kadang yang mengutang ini dipaksanya Wak supaya emosi. Keluarlah cakap-cakap kotor, keluarlah hina-hinaan atau apalah karena sudah emosi. Cakap kita tadi itulah jadi senjatanya pula untuk tidak bayar utang. Kita emosi ini kan karena dia. Mau emosi kita, mau macam mana, hutang wajib dibayar. Jadi jangan sok-sok lupa ingatan, sok pura-pura sibuk, sok pura-pura apa. Ada banyak orang sekarang di situasi ekonomi yang sedang tidak menentu ini yang merasa kesal, merasa menyesal, merasa sedih, merasa marah, benci, dendam. Karena itu tadi, dia meminta haknya. Yang dia minta itu uangnya. Orang yang dibantu, orang yang ditolong berbalik 180 derajat. Terus kalau sudah keadaannya kayak gitu, kayak mana Oni? Kayak mana lah mau aku bilang ya? Aku hanya berbagi pengalaman saja. Orang minjam uangku langsung itu nggak ada. Karena memang aku nggak punya duit untuk dipinjamkan. Tetapi sebagai penjamin banyak. Di antara yang Oni jaminkan ini, ada beberapa orang yang ingkar janji. Jadi yang ditagih itu bukan mereka. Yang ditagih itu jelas Oni. Yang membayar persennya itu jelas Oni. Dan aku bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Aku tidak akan pernah mengatakan bahwa si Anu itu yang nggak bayar hutangnya. Enggak. Walaupun yang punya uang tahu. Itu rasa marah, rasa kesal, rasa gondok, pokoknya entahlah, campur di sini. Sedih. Tapi yang terutama sedih, kecewa gitu. Kok bisa tega ya? Karena yang meminjam uang ini tahu benar keadaan ekonomi Oni bagaimana. 2 orang di antara yang Oni jamini ini bahkan tetangga dekat. Yang 2 orang ini juga kalau dia mau bayar, pasti bisa dia bayar karena suaminya polisi. Kalau dia tonton YouTube Oni ini, biar dia tonton. Biar dia tahu bahwa memang Oni tidak berkata bohong. Menagih itu capek. Jadi macam awak yang berutang. Macam awak pula yang mengemis. Awak pula yang menghibah-hibah sama dia supaya dibayar utangnya. Lalu aku berikhtiar. Apa itu ikhtiar itu ya? Bertekad, aku bayar utangnya. Oni itu kan bisa masak. Aku jualan di simpang rumah. Aku jualan jus, jualan makanan, terus jual rujak, jual es kelapa muda. Pokoknya apa saja aku kerjakan. Jual online sambal teri. Itu aku kerjakan bukan untuk kebutuhanku. Niatku untuk bayar hutang. Jadi setiap bulan itu aku cicil, setiap bulan aku cicil. Itu tanpa tahu anak-anakku, tanpa tahu suamiku. Maksudnya jualannya mereka tahu, tapi mereka tidak tahu bahwa aku jualan itu sebenarnya untuk membayar hutang temanku. Kalau aku bilang pun, pasti aku dibodoh-bodohkan lah. Ngapain kau mau jamin-jaminkan uang orang? Mending itu duitmu, ini duit orang pula yang kau jaminkan. Tahankan kau lah situ, katanya pula. Apa nggak makin sedih awak? Karena keikhlasanku tadi, karena ikhtiarku, niatku tadi, mudah-mudahan semua orang-orang yang aku jaminkan itu lunas hutangnya. Puji Tuhan, lunas hutangnya, lunas beserta bunga-bunganya lunas. Terus kenapa nggak diteruskan Oni kalau untungnya lumayan? Entah kenapa lah, setiap ku tengok sambal teri itu,
Sesak napasku. Terasa kali capeknya yang menggiling cabai itu untuk bayar hutang orang. Sampai sekarang belum dibayar. Kenapa bisa aku membayar hutang mereka? Itu karena sudah kuhilangkan semua rasa kesal, rasa marah, rasa benci. Jadi terhadap penghutang-penghutang ini, ini nggak ada rasa marah, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, yang ada rasa kasihan. Pintu rezeki itu ada kepada orang-orang yang ikhlas. Itu sudah Oni rasakan. Jadi kalau keadaan hati kita diliputi oleh rasa marah, rasa dendam, rasa benci, rasa kesal, itu lapisan-lapisan itu menutup pintu rezeki kita. Jadi kalau kita buang itu, rasa marah itu kita buang, benci itu kita buang, kesal itu kita buang, percayalah ada saja rezeki itu. Kalau kita tetap benci, tetap marah, hutang, balik nggak uang kita? Uang kita tidak balik, rezeki kita pun terhambat. Kita kan rugi 3 kali. Teman kita hilang, uang kita hilang, nggak dibalikin. Rezeki kita terhambat karena rasa amarah, benci, dan dendam tadi. Jadi kalau kita ikhlaskan, ada saja rezeki kita. Percayalah, yang nipu-nipu itu makin seret rezekinya. Iya, enak kali lah dia, Oni utangnya banyak, kita ikhlaskan gitu saja. Enggak lah ya. Mengikhlaskan dalam hal ini bukan berarti melunaskan DOI, bukan. Hutang tetap hutang. Yang hutang sama Oni itu, aku ikhlaskan bukan dalam arti kata aku bilang lunas itu, enggak. Sampai kapanpun ku tagih. Mengikhlaskan gini maksudnya menghilangkan rasa marah, menghilangkan rasa dendam. Enggak usah kita sumpah-sumpah supaya dia sakit. Enggak usah kita sumpah-sumpah supaya dia mampus gitu. Kalau dia sakit, macam mana dia mau cari rezeki untuk bayar hutangnya sama kita? Kita doakan saja supaya rezekinya ada, dia sehat-sehat, panjang umur, jangan mati dulu. Kalau mendoakan orang itu kan kita harus ikhlas. Untuk belajar ikhlas inilah yang berat. Ya memang berat. Tapi kalau kita mau mencoba, makanya aku bilang tadi ikhtiar, mencoba yang keras gitu. Berupaya, karena nggak gampang lah, aduh. Kalau aku ingat aku yang jualan di simpang itu, aduh entahlah. Tapi uangnya bukan untuk aku, untuk bayar hutang, itu sedih kali loh. Jatuh air mata ini. Tapi biarlah, Tuhan Maha mengetahui. Bagi kalian yang dihutangi, yang pertama, kalau menagih itu tagihlah dengan baik. Seberapa besar pun amarah kita, seberapa besar pun emosi kita, itu bisa saja memang sengaja dia buat sehingga kita lepas kendali, lepas kontrol, sehingga amarah kita itu dia buat menjadi senjata makan tuan. Fokus pada meminta uangmu balik. Yang kedua, tawarkan barang-barang dia yang bisa dilego untuk mengganti hutangnya. Yang ketiga, kalau yang 2 ini sudah tak jalan lagi, yang ketiga ikhlaskan. Artinya tidak menjadi bebanmu lagi. Tagih tetap tagih, tetapi rasa marah, rasa benci itu jangan sampai mengurangi rezekimu. Jadi itu diikhlaskan. Jadi hatimu bisa lapang. Kalau mengingat dia atau melihat dia, itu jantungmu tidak lagi berdegup kencang. Kalau melihat di medsos dia selfie sama kawannya, makan-makan di restoran atau apapun itu, kau tidak emosi. Kau tidak uring-uringan. Kau tidak memaki-maki dia atau menyumpah-nyumpah dia. Itu namanya mengikhlaskan. Pesan Oni buat yang berhutang. Tidak ada hutang yang tidak bisa dibayar. Yang penting niat. Kalau yang menagih itu marah-marah, ngamuk-ngamuk, memaki-maki, mengeluarkan kata-kata yang kadang-kadang tidak pantas, kau itu sebenarnya harus maklum. Mereka begitu karena tidak kau bayar hutangnya. Coba kau bayar hutangnya, kan nggak mungkin kau dimaki-maki. Kalau kau tersinggung, kau ingat bagaimana dulu kau meminta atau meminjam uangnya. Jangan kau bilang, udah banyak kau bayar bunganya. Dulu pun tak dipaksanya kau minjam uang dia, kau yang datang menghibah-hibah. Udah jelas persennya sekian persen, kau setuju. Kalau kau nggak bisa bayar persen, nggak usah kau pinjam uang orang. Jadi nggak ada alasan, udah banyak kau bayar bunganya, itu alasanmu nggak bayar hutang, itu bukan alasan. Yang jelas hutang harus dibayar. Jangan pernah berhutang untuk supaya terlihat keren.
Jangan pernah berhutang untuk supaya kau terlihat kayak orang kaya. Jangan malu miskin. Malulah kalau sok kaya, pura-pura kaya. Jangan berhutang di luar batas kemampuan. Jadi gajimu misalnya segini pendapatanmu. Kau berhutang itu di sini. Jangan di sini. Jangan besar pasak daripada tiang. Hutang tetap hutang. Hutang wajib dibayar meskipun tidak ditagih. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Kalau kalian rasa kompor-kompor kita ini bermanfaat, tolong di-subscribe, di-like, komen, dan share. Tetap semangat, tetap bahagia supaya kita sehat. Kalau ada kurang-kurangnya, mohon dimaklumi karena Oni kayak gitu orangnya.